Di sini ada soal campuran berikut yang mana yang dapat membentuk larutan penyangga. Nah, ini kita udah mulai menghitung-hitung ya. Di sini analisa pertama, kita lihat dulu ada CH3COH itu sebagai asam lemah dengan basa kuat ya. Asam lemah dengan basa kuat. Gimana cara menentukan penyangga atau enggaknya? Kita harus bikin reaksinya dulu. Jadi untuk yang pertama, kita bikin CH3COH ditambah dengan NaOH, maka hasilnya menjadi CH3CONa ya ditambah H2O. Nah, reaksinya kita setarain, terus kita bikin misalnya awal reaksi sisa ya. Nah, nanti kalau udah ahli sebenarnya kita nggak perlu bikin kayak gini, kita bayangin aja juga bisa ya. Nah, ini 100 dikali 0,1 itu 10 milimol ya, 10 milimol. 100 dikali 0,1 itu juga 10 milimol. Nah, yang mana yang habis bereaksi, kita bagi sama koefisiennya. 10 dibagi 1 dengan 10 dibagi 1 juga, ternyata nilainya sama besar. Nggak bisa kita bedain yang mana yang kecil, mana yang besar. Jadi kedua-duanya adalah habis. Nah, karena dua-duanya bakalan habis, sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan bahwa ini bukan buffer. Ya, karena habis dua-duanya. Nah, berarti di sini ada garamnya ada 10, di sini 10. Nah, sebenarnya untuk yang nomor 1 ini nanti pelajaran lebih lanjut ini disebutnya namanya larutan hidrolisis ya. Tapi nanti kita nggak ngebahas di bagian ini. Jadi ciri-ciri dari hidrolisis itu adalah sisanya hanya garam aja. Nah, untuk lebih lanjutnya ada syarat-syarat tertentu ya, di mana dia harus pasangannya asam lemah dengan basa kuat, tetapi nggak boleh kuat-kuat, nggak boleh kalau hidrolisis. Ini bahasannya akan lebih lanjut lagi ya untuk hidrolisis. Yang kedua, asam asetat. Asam asetat yang tadi lagi ya, CH3COH. Nah, ini juga sama nih. Ditambah NaOH. Ya, kita pakai aja data yang pertama ya. Kita ganti angkanya aja. Asam asetat 100 dikali 0,2. Nah, berarti sini aja dapat 20 milimol. Milimol ya, karena di sini mililiter. 100 kali 0,1 itu 10 milimol ya. Nah, berarti dari sini kalau kita bagi koefisiennya 20 dibagi 1 sama 10 bagi 1, ternyata NaOH ini akan habis yang paling kecil. Berarti ini sebagai pembatasnya. Berarti CH3COH-nya di reaksinya 10, garamnya juga 10 ya, karena koefisiennya sama. Berarti yang sisa di sini adalah CH3COH 10 milimol dan di sini juga 10 milimol. Nah, dari sini terlihat bahwa yang sisa adalah asam lemah dengan garamnya ya. CH3CONa ini kurang nih. Nah, berarti pasangan nomor 2 ini termasuk penyangga. Kita cek lagi yang nomor 3. NH4OH. Kita buat NH4OH ditambah dengan HCl ya. Hasilnya menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, sini kita buat lagi awal reaksi sisa. Nah, ternyata NH4OH-nya ini 100 dikalikan 0,1 itu 10 ya, 10 milimol. 100 dikali 0,1 10 milimol, maka akan habis dua-duanya. Nah, kalau habis dua-duanya berarti udah nggak bakalan jadi buffer ya. Jadi yang 3 udah salah. Untuk yang nomor 4, 100 dikali 0,1 itu 10 milimol dan 100 dikali 0,05 untuk HCl 5 milimol. Jadi ini kita ganti 5. Nah, 5 milimol berarti ketahuan ya, 10 dibagi 1 sama 5 dibagi 1 itu yang kecil itu HCl. Berarti HCl akan habis bereaksi ya, kita buat habis. Di sini berarti yang bereaksinya untuk NH4OH yaitu 5 ya, garamnya 5. Berarti akan terbentuk sisanya ada 5 NH4OH ya, kalau kita kurangin. Dan di sini ada garamnya NH4Cl. Jadi ini termasuk buffer juga.